Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari terakhir ini kita berduka ya, karena dikacaukan lagi oleh aksi terorisme, yaitu kaum radikal. Siapa sih kaum radikalisme itu? Kaum radikalisme agama itu adalah orang-orang atau kelompok orang-orang ya yang gagal dalam menghadapi emansipasi sosial dan mereka bersekutu dengan kekerasan. Nah, orang yang gagal dalam emansipasi sosial ini bahkan lebih meluas, ya kan? Bahwa umumnya mereka yang gagal menghadapi emansipasi sosial tingkahnya memang berlebihan dan tidak wajar, dan ia seperti dungu dan pengecut gitu. Kebanyakan dari mereka, khususnya kalangan radikal ini, berasal dari kalangan marginal, ya, baik marginal secara ekonomi, pendidikan, dan politik, ya, termasuk marginal dalam standarnya di bawah standar agama gitu. Kemelaratan mereka adalah terutama pada kemelaratan akal pikiran dan kejiwaan. Kalau orang miskin, tidak punya harta, mungkin tidak terlalu bermasalah ya, artinya tidak sampai kejam-kejam amat gitu, paling dia nyopet, nyolong gitu ya. Tapi yang berbahaya adalah orang yang miskin sejak dalam pikiran. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit pikiran. Penyakit pikiran ini jauh lebih berbahaya dari penyakit fisik, sekalipun penyakit fisik itu bisa membawa kematian, tapi itu kan bersifat individual ya. Tapi kalau penyakit pikiran, rusaknya pikiran itu bisa menyebabkan rusaknya masyarakat, anjloknya kebudayaan, dan hancurnya peradaban manusiawi. Gitu. Nah, kawan, tujuan kita hidup ini kan bukan untuk berebut teritorial dan simbol, ya. Apalagi simbol-simbol yang bersifat eksternal dan kekuasaan. Apalagi dengan dalih kekhalifahan versi sumbu pendek gitu. Ngerti kata khalifah juga tidak gitu ya. Kalau kekilafannya barangkali lebih benar gitu ya. Tapi memang sudah sejak lama ada ironi, ya. Seperti misalnya penyair Sitor Situmorang mengatakan, ya Tuhan, Engkau menciptakan benda-benda dan nama-nama, manusia bertengkar, memperebutkan nama-nama dan benda-benda. Jadi itulah, manusia ini hidup selalu bertempur, bertengkar, memperebutkan teritorial, nama besar, dan juga termasuk memperebutkan simbol-simbol eksternal. Bahkan beragama pun hanya sebatas pada simbol-simbol gitu ya. Nah, itulah suatu frase yang sangat mencerahkan dari Sitor Situmorang dan cukup penting untuk menjadikan catatan kehidupan manusiawi ini. Sebetulnya kata radikal itu adalah kata yang bisa dipahami, yang kita bisa pahami secara positif, yang artinya akar atau menghujam atau mendalam gitu. Kokoh dan kuat ya. Itu dianjurkan dalam agama. Misalnya dengan satu firman, apakah kamu tidak menggunakan akalmu dengan sungguh-sungguh, gitu maksudnya, dalam tanda kurung ya. Artinya kamu berpikir dengan konstruktif gitu, mendalam, tinggi dan mendalam gitu. Yang menggunakan semaksimal mungkin menggunakan proses untuk mendorong. Jadi firman itu ingin mendorong agar manusia menggunakan proses-proses mentalnya sedemikian rupa. Sementara radikalisme berasal dari pengetahuan atau paham dogmatis, yaitu sesuatu yang mandek, statis, dan beku. Itu bedanya. Pengetahuan dogmatis bisa seperti es yang beku, sementara pengertian agama yang hidup itu dinamis ya. Jadi andai kata pun kebenaran datang mengetuk, mereka yang beku itu tidak akan membukakan pintunya. Kenapa begitu? Karena mereka telah menganggap, telah memiliki kebenaran mutlak. Itulah sebabnya mereka tidak akan mau mendengar. Mereka menutup diri. Makanya Quran mengatakan orang kafir itu kamu kasih tahu, tidak kamu kasih tahu sama saja baginya. Nah, karena mereka mandek, jumud, menutup diri, maka mereka lah sebetulnya yang lebih pantas menyandang
kata kafir, sebab kafir itu kan bahasa Inggris, bahasa Arab. Ke bahasa Inggris jadi cover, ke bahasa Indonesia jadi sampul. Sampul artinya yang berfungsi, yang menutupi isi. Jadi orang kafir itu adalah orang yang menutupi kebenaran, mengingkari kebenaran. Karena pahamnya dogmatis dan beku tadi itu, menutup diri. Nah kawan, kalau kamu beriman dan imanmu itu membuat kamu mandek, maka apa bedanya kamu dengan kufur? Yang gitu ya. Tapi lucunya justru orang-orang seperti itulah yang paling getol mengkafirkan orang lain. Nah, sekarang kita baca sejarah tentang Abdurrahman bin Muljam, seorang hafiz Quran, ahli ibadah, sangat tekun beragama. Tapi dia jugalah orang yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang oleh dalam sejarah dan seluruh umat Islam mengakui bahwa ini adalah manusia utama. Nah, sebetulnya ada pesan apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa itu? Ya, jadi pesannya adalah penting bagi kita sekarang, kita mesti lebih banyak menyadari pesan-pesan kehidupan jauh lebih besar daripada kita terkecoh oleh pesan-pesan dan kesan penampilan. Oleh karena itu, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat eksterior. Tidak selalu mesti bahwa orang yang pakaiannya putih bersih, hatinya selalu demikian. Tampilan hanya menunjukkan keadaan-keadaan seseorang, sama sekali tidak menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.